Film dibuka dengan seseorang jatuh dari atas dan menghantam mobil. Sudah dipastikan bahwa orang tersebut meninggal dunia. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada orang ini. Apakah dia dibunuh atau bundir. Semuanya akan terjelaskan di akhir cerita. Polisi datang dan terlihat di atas ada seseorang. Mungkin dia ada kaitannya dengan penyebab dari orang yang jatuh ini. It was a setup, okay? The whole thing was staged. Just talk to the other guys. If you talk to the others We're yet... doing our jobs. Vincent merupakan seorang arsitektur kaya raya. Dia diinterogasi oleh polisi. Vincent terus meyakinkan polisi bahwa semuanya adalah jebakan, sudah diatur. Vincent pun mulai menceritakan kejadian tadi pagi. Luke, yang merupakan temannya Vincent, datang ke sebuah tempat semacam loteng. Dia habis pergi membeli belanjaan. Sampai sana dia terkaget, menjatuhkan belanjaannya karena dia melihat seorang wanita terbunuh. Di kasur banyak sekali darah dan wanita tersebut diborgol tangannya. Luke menangis melihat hal tersebut. Vincent menjelaskan ke polisi bahwa tadi pagi dia sendirian di rumah. Istrinya membawa anak-anak bermain ski. Vincent terbangun jam 9 karena ada telepon dan itu dari Luke. Luke terdengar panik dan Vincent gak tahu kenapa si Luke ini tuh panik. Maka dari itu Vincent pergi ke loteng dan sekarang dia tahu kenapa Luke panik. Karena ada jasad wanita. Vincent sekarang malah ikut panik. Vincent bertanya kepada Luke apa yang terjadi. Luke berkata bahwa dia gak tahu. Dia baru datang ke sini dan jasad wanita sudah ada di sana. Luke bertanya, apakah Vincent mengenal wanita ini? Vincent mengaku bahwa dia nggak kenal. Vincent bingung banget. Bagaimana si pembunuh bisa masuk ke sini? Apakah lewat jendela? Apakah lewat pintu? Lewat mana? Luke nggak tahu. Luke berkata, ketika dia baru saja datang ke sini, jendela dan pintunya itu udah terkunci dan alarmnya juga mati. Pertanda jika alarm mati, ada seseorang yang masuk dengan menggunakan kunci. Karena kalau misalnya masuk lewat jendela itu kan gak pakai kunci. Kalau misalnya gak pakai kunci itu alarmnya jadi bunyi. Tapi di sini alarmnya tuh gak bunyi. Sebenarnya ini tuh tempat apa? Nanti kalian akan tahu di akhir. Luke sekarang diinterogasi. Luke menjelaskan bahwa Vincent menjalankan perusahaan yang sangat besar. Dia banyak membangun gedung. Di sini sangat aneh. Luke mengaku kepada polisi bahwa dia nggak pernah berada di loteng tersebut. Sangat aneh karena polisi berkata menurut informasi mereka, Luke dan 4 temannya berbagi loteng itu secara rahasia tanpa sepengetahuan istri mereka. Luke malah ketawa. Dia berkata bahwa informasi tersebut sangat amat gak masuk akal. Luke menjelaskan bahwa dia bukan orang seperti itu. Bermain-main dengan wanita karena dia mencintai istrinya sendiri, jadi gak mungkin. Di wajah Luke ada sedikit luka. Polisi bertanya, apa yang terjadi kepada wajah Luke? Luke mengaku bahwa ini dikarenakan terbentur pintu. Polisi bertanya, di mana Luke tadi pagi? Luke menjelaskan bahwa tadi pagi dia bersama dengan temannya, yaitu Chris, sedang makan di restoran. Film ini akan bulak-balik, nanti ke interogasi, nanti ke kejadian lain. Pokoknya jangan pusing karena semua akan menyatu menjadi satu dan kalian akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Chris datang ke loteng, dia merupakan seorang psikiater terkenal. Chris datang dan dia juga panik. Ada jasad wanita berbaring di kasur dengan darah di mana-mana. Chris langsung menyebutkan satu nama, Philip, dan itu adalah adiknya. Vincent bertanya, apakah Philip ada kaitannya dengan ini? Chris berkata bahwa dia nggak tahu. Chris mencoba menelpon polisi dan Vincent nggak setuju. Vincent nggak bisa bayangkan polisi datang dan istri-istri mereka nanti akan tahu dengan tempat ini. Amsyong bro. Vincent menyarankan hal yang liar. Kita cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin kita bisa membuang jasad itu ke tempat aman. Tiba-tiba datang Marty. Vincent langsung bertanya, apakah Marty sempat melihat Philip? Apakah tadi malam dia berada di sini?
Marty nggak menjawab karena dia masih nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Jasad wanita mengerikan. Chris ingin melihat jasadnya dan ketika dia ingin membalikan badan jasad tersebut, dia nggak berani jadi nggak jadi. Vincent bertanya sekali lagi, tak seorang pun dari kita terlibat dengan hal ini kan? Karena jika iya, bahaya. Vincent ingin kita semua mencari tahu apa yang terjadi di sini dan mencari jalan keluar. Kita bersama-sama dalam masalah ini maka kita selesaikan bersama. 1 tahun sebelumnya, Chris bersama dengan istrinya yang bernama Allison datang ke acara proyek milik Vincent. Dan ya, datang istrinya Vincent yang bernama Barbara menyambut Chris dan Allison. Setelah Vincent dan Barbara pergi, ternyata Allison gak betah berada di sini sehingga dia minta kepada Chris untuk jangan lama-lama. Sementara Marty dan Luke berduaan di sana. Marty sangat amat nakal, padahal punya istri, tetapi dia sangat kagum dengan wanita-wanita yang ada di sini. Bohai-bohai katanya. Datang istrinya Marty yang bernama Mimi. Mimi bertanya, di mana istrinya Luke, yaitu Ellie. Luke berkata bahwa istrinya pergi ke kamar mandi karena merasa pusing, lagi cek gula darah katanya. Tiba-tiba datang Ellie. Ellie berkata bahwa dia baik-baik saja, walaupun tadi gak enak badan. Chris didatangi oleh wanita cantik, dia bernama Ain. Mereka mulai berkenalan, cukup aneh karena kelihatannya Ain kenal dengan Chris. Chris pun bertanya, apakah mereka saling kenal? Ain berkata enggak. Tetapi Chris mengenal adiknya Ain yang bernama Sophie. Dia merupakan pasiennya Chris. Mendengar hal itu, Chris langsung meminta maaf karena Sophie meninggal dunia karena bundir. Ain berkata bahwa nggak apa-apa. Beberapa orang memang terlahir tidak bahagia. Ain bertanya, ada urusan apa Chris datang ke sini? Chris menjelaskan dia datang ke sini untuk temannya, yaitu Vincent. Vincent merupakan arsitek dari apartemen ini. Chris bertanya balik, Ain datang ke sini karena Joel Kotkin. Joel merupakan seorang anggota dewan dan Ain datang ke sini karena dia merupakan asisten pribadinya Joel. Kita diperkenalkan dengan Philip. Dia datang ke sana membawa 2 wanita cantik. Philip mengaku bahwa 2 wanita ini merupakan rekan kerja kantornya. Ini sangat amat gak masuk di akal. Karena sebenarnya Philip sudah tunangan. Gak etis banget membawa 2 wanita ke sini padahal baru tunangan. Vincent menunjukkan teman-temannya The Love atau Loteng. Vincent menyuruh teman-temannya untuk membayangkan bahwa tempat ini adalah tempat pribadi mereka. Sebuah tempat di mana tidak ada seorang pun merepotkan mereka. Tempat untuk kabur kapanpun kau mau. Ya, Vincent membelikan apartemen ini untuk dia dan juga untuk teman-temannya. Vincent menyuruh temannya untuk berpikir, gak ada masalah tagihan hotel, gak ada aktivitas kartu kredit yang bisa dipertanyakan. Tempat ini akan menjadi tempat rahasia kita untuk pergi secara diam-diam dan lebih hemat di waktu yang sekarang ini karena ekonomi sekarang lagi sulit bro. Kembali ke masa sekarang, Luke tiba-tiba panik, dia ingin pergi. Marty langsung memojokkannya dan memarahi Luke. Luke gak bisa panik sekarang. Kita semua harus bersama seperti yang disepakati. Chris mencoba menelpon Philip dan gak diangkat-angkat. Marty iseng-iseng melihat kasur dan ya, di sana dia menemukan sebuah kalimat tertulis dari darah. Dan itu adalah bahasa Latin. Chris diinterogasi. Chris ditanya apakah dia bisa berbahasa Latin. Chris berkata bahwa dia bisa karena sebelum masuk kelas kedokteran, dia masuk kelas bahasa Latin. Polisi menunjukkan gambar TKP. Polisi bertanya, apa artinya ini? Awalnya Chris gak mau menjawab karena dia tahu polisi sudah tahu arti dari kata tersebut. Tetapi karena dipaksa, Chris pun menjawab, Fatum nos iungebit, takdir akan menyatukan kita. Polisi berkesimpulan, seseorang yang mungkin bisa berbahasa Latin seperti Chris meraih tangan jasad dan menulis Fatum nos iungebit di dinding. Chris muak. Sebenarnya Fatum nos iungebit salah karena tenses yang tidak sempurna dan kata kerja yang salah. Seharusnya kata tersebut menjadi seperti ini. Fatum nos iunget. Jadi Chris berkata,
orang yang dicari polisi membuat kesalahan klasik bahasa Latin. Polisi mulai bertanya, di mana kakaknya Chris yaitu Philip. Polisi juga tahu bahwa sebenarnya Philip setengah adiknya Chris karena beda bapak. Chris mengaku bahwa hidup Philip tidak beruntung. Setelah ayah mereka meninggal, Philip tidak beruntung dengan ayahnya. Pecandu alkohol yang suka memukuli anak. Dulu Chris gak sering menghabiskan waktu bersama dengan Philip. Tiba-tiba Philip datang. Philip dengan paniknya bertanya, apa yang terjadi? Luke langsung marah dan dia langsung menghantam Philip karena dia kira Philip pelakunya. Vincent bertanya, apakah Philip ada kaitannya dengan ini semua? Philip mengaku bahwa dia nggak ada kaitannya dengan kejadian ini. Semalam aja dia nggak ada di sini. Tadi pagi, Philip juga berkata bahwa dia berada di lokasi proyek bersama mertuanya, bukan di sini. Philip kembali bertanya, Vincent berada di mana tadi pagi? Vincent menyuruh Philip untuk percaya. Vincent berkata bahwa dia berada di rumah dan istri sedang pergi mengantar anak bermain ski. Kita diperlihatkan momen di mana Philip menikah bersama dengan Vicky, perempuannya. Teman-temannya nggak nyangka kalau Philip sudah menikah. Mertuanya Philip merupakan orang yang sangat amat tajir. Namanya Hiram Fry. Dia seorang pengembang besar properti dan bernilai jutaan dolar. Dan Vicky merupakan putri satu-satunya. Ada politik di sini. Semenjak Joel kepilih menjadi anggota dewan, Hiram Fry sibuk membangun kembali pusat kota. Ketika tiba saatnya menangani izin dan kontrak, permainan dicurangi. Philip dan Vicky datang. Vicky berterima kasih kepada teman-temannya Philip yang sudah datang. Vicky pergi dan dia berbaur dulu dengan teman-temannya. Disinilah Vincent menawarkan teman-temannya kunci. Bagi mereka yang sudah siap, ambil kuncinya. Kunci apa? Kunci untuk memakai loteng waktu itu. Philip mengambil dan benar-benar kacau banget. Padahal dia baru saja nikah. Marty dan Luke juga mengambilnya. Yang tidak mengambil adalah Chris karena belum siap mungkin. Satu hal, Vincent ingin teman-temannya tidak memberitahu ke yang lain. Dan paling penting, jangan sampai kunci ini hilang dan ditemukan oleh orang yang kita nggak mau dia menemukannya, yaitu istri. Tiba-tiba ada suasana mencekam. Marty berkata bahwa dia akan mengajak adiknya Philip ke loteng. Karena Philip gak suka adiknya diperlakukan seperti lonte, dia marah ke Marty dengan cara memegang bolanya. Ketika sedang berjalan-jalan, Chris bertemu dengan Ain. Mereka berdua pun ngobrol. Ain menyuruh Chris untuk menjaga rahasia. Sebenarnya anggota dewan seperti Joel senang menyembunyikan Ain di acara seperti ini untuk kesenangan dia sendiri. Dan itu juga membuat Ain sange katanya. Sama seperti dia sekarang berbicara dengan Chris. Bikin dia sange. Chris langsung pergi. Ain benar-benar minta maaf. Ain katanya cuma menguji Chris. Ain mengajak Chris untuk minum kopi bareng di tempat sepi dan mungkin di tempat yang lebih private. Dan ya, malamnya Chris pergi ke Vincent dan meminta kunci. Kalian tahu apa yang dilakukan Chris. Kembali ke masa sekarang, Vincent meminta semua temannya untuk menunjukkan kuncinya. Chris tidak menunjukkan kuncinya karena katanya dia nggak membawanya. Chris juga berkata bahwa kunci nggak penting. Tetapi Vincent menegaskan bahwa kunci sangat penting. Karena bisa saja ada seseorang masuk menggunakan kunci ini jika kuncinya hilang. Tetapi jika seseorang masuk, itu tidak menjelaskan fakta kalau alarmnya mati. Jadi ya, menurut Chris, pelakunya adalah salah satu dari mereka. Chris mulai menyadari sesuatu. Semuanya ngumpul bersama dengan istri di rumah Chris. Dan ya, Allison gak suka dengan teman-temannya Chris, jadi dia berada di dalam. Chris memaksanya untuk berbaur dan Allison terpaksa harus mau. Marty mabuk, dia hampir keceplosan soal loteng rahasia, hampir keceplosan dan membocorkan ke istri-istri. Marty juga meledek Allison yang baru saja berbaur sehingga dia masuk lagi. Tetapi untungnya Luke menjatuhkan Marty sehingga semuanya kelihatan baik-baik aja. Luke pergi bersama dengan istrinya ke kamar mandi. Kenapa? Karena Ellie meminta bantuan Luke soal gula darahnya.
Sesampai di kamar mandi, di situ ada Philip sedang melakukan narkoboy. Philip pergi. Setelah Philip pergi, Ellie bertanya, apakah ada sesuatu yang Luke ingin katakan? Apakah Luke menyimpan rahasia? Soalnya kan tadi Marty agak sedikit kebablasan. Luke dengan agresifnya berkata bahwa dia tidak menyimpan rahasia. Luke berkata bahwa dia akan selalu ada untuk Ellie dan juga untuk anak-anak. Why should he have to choose? And his wife is amazingly cool. What would you do with two? Marry one. They're never here, okay? Will you just join us? How can men stand fake breasts? My mom, she's got false teeth. You know, you women, you're so catty, so competitive. Of course, your mouth lifted so you can smile every once in a while. Sorry, Chris. You go with her and stir. Honey? First thing first is I wouldn't have a place that you could get caught. Right? Am I right, Vinny boy? Okay, first of all, sorry, baby, like that. Listen, sweetie. Whatever I may be or may not always be there for you and the children. Vincent mencoba membuka borgol si jasad wanita tetapi nggak bisa. Di sini, Vincent berpikir bahwa ada seseorang yang ingin menjebak mereka. Pertanyaannya, siapa? Coba pikir, tubuhnya terborgol di kasur sehingga tidak mungkin dipindahkan. Ada bahasa Latin, ada pisau. Vincent mulai bertanya ke Marty, sehubung Marty merupakan orang yang paling nyeplos. Apakah Marty memberitahu rahasia ini ke orang lain? Marty mengaku tidak. Menurut Vincent, kita semua dijebak. Bisa saja gadis yang ditolak, pacar yang cemburu, suami yang diselingkuhi. Seseorang pasti mempunyai motif. Chris mulai mengaku. Chris mengaku bahwa dia mengajak Ain ke loteng lalu tidur bareng. Setelah itu, Chris berkata ke Ain bahwa dia mencintainya. Kenapa? Soalnya baru kali ini Chris berselingkuh. Sebelumnya gak pernah. Ain menolak. Ain berkata bahwa Chris saja gak tahu kehidupan dia seperti apa. Masa sudah langsung bilang jatuh cinta. Ain berkata, orang yang kau cintai, dialah satu-satunya orang yang bisa menyakitimu. Di sini, Ain memberikan pengakuan. Ain berkata bahwa dia adalah seorang pelacur. Pekerjaan dia bercinta dengan pria demi uang. Ain pun pergi dan menyuruh Chris untuk kembali ke istri dan anak-anaknya. Marty diinterogasi. Marty berkata bahwa temannya yaitu Chris merupakan orang yang sangat amat setia sehingga gak mungkin berselingkuh. Marty ditanya kenapa istri dia meminta cerai. Marty berkata bukan cerai tetapi perpisahan sementara. Kenapa? Karena istrinya Marty mengetahui bahwa dia gak terlalu bahagia dengan Marty. Ditambah Marty juga selingkuh. Selingkuhannya Marty pergi ke rumah Marty. Dan disitulah istrinya Marty tahu. Marty juga mengaku bahwa dia nggak tahu sedikit pun tentang loteng rahasia. Marty mulai menceritakan bagaimana dia bertemu dengan selingkuhannya. Saat itu, Vincent mengajak teman-temannya ke San Diego. Di sebuah bar, Marty sedang memburu perempuan. Tiba-tiba datang perempuan, dia bernama Dina. Dia tiba-tiba berbaur dengan Vincent, Marty, dan Luke. Ya, Vincent berkata ke Marty, setiap gadis gemuk memiliki teman yang cantik. Tiba-tiba datang mertuanya Philip, Hiram Fry. Dia membawa seorang gadis dan itu bukan istrinya. Jadi bisa disimpulkan sekarang, Vincent bersama dengan yang lain tahu kalau Hiram Fry berselingkuh. Maka dari itu, Fry datang dan dia secara tidak langsung menyuruh Vincent untuk merahasiakan ini. Dengan imbalan, Vincent akan mendapatkan proyek baru. Bukan cuman Hiram Fry. Di sana juga ada Joel dengan Ain. Chris di rumahnya mencoba menelpon Ain, tetapi nggak diangkat. Istrinya bertanya, siapa yang Chris telepon malam-malam begini? Chris berbohong dengan berkata dia hanya sedang mengecek pesan kotak suara miliknya. Datang temannya Dina dan dia bernama Sarah. Dan ya, wanita ini cantik banget sampai menarik perhatian Vincent. Vincent ditanya apakah saat itu dia baru mengenal Sarah. Vincent berkata ya, polisi ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Vincent pun bercerita, Vincent mengajak semuanya ke lantai atas. Dan ya, Marty berselingkuh dengan Dina
Dan Vincent berselingkuh dengan Sarah. Sementara Luke, dia nggak melakukan apa-apa, cuman melihat sana sini dan akhirnya pergi. Tetapi setelah Vincent tidur dengan Sarah di loteng rahasia, Vincent meninggalkan Sarah, yang dimana ini membuat Sarah sedih. Dia ingin lebih dari sekedar tidur-tiduran. Kembali ke masa sekarang, tiba-tiba ada bel berbunyi. Bel ini dari makelar. Katanya, loteng ini ingin dijual, makanya si makelar menelpon. Katanya dia ada janji dengan seseorang bernama Sarah. Cukup aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Vincent pun mengaku Marty dan Luke mengenal siapa itu Sarah. Mereka berdua pernah bertemu Sarah di bar. Dan sekarang Sarah ada di kasur itu. Ya, wanita itu adalah Sarah. Marty dan Philip mengecek keluar. Siapa orang yang memencet bel? Siapa makelarnya? Dan orang itu adalah seorang wanita, tetapi sayangnya Marty dan Philip tidak mengenal siapa wanita itu. Vincent mengaku bahwa dia mengajak Sarah ke loteng ini beberapa kali. Tetapi Vincent juga mengaku bahwa dia sama sekali gak ada kaitannya dengan pembunuhan ini. Ya, semalam Vincent mengajak Sarah ke sini. Tetapi Vincent meninggalkannya karena dia cuma ingin sekedar tidur. Dan itu membuat Sarah sedih karena dia ingin lebih. Vincent berkata bahwa tadi malam Sarah masih hidup. Hal ini masih belum menjelaskan kenapa seseorang mendaftarkan loteng ini untuk dijual. Chris bercerita, dia mengikuti Anne. Dia terus mengikuti dan akhirnya ketahuan. Anne menyuruh Chris untuk berhenti karena gak ada apa-apa antara mereka berdua. Chris berkata bahwa dia gak peduli kalau Anne merupakan seorang PSK. Hal itu gak mengubah perasaannya kepadanya. Untuk bisa mempercayainya, Chris memberikan kunci loteng kepada Anne. Chris berkata bahwa dia cuma membawa Anne ke sana. Tidak ada wanita lain lagi. Chris juga berkata, jika Anne ingin menemuinya, telepon saja. Anne pun pergi dan tiba-tiba Ellie datang. Ternyata toko itu merupakan toko tempat di mana Ellie bekerja. Jadi bisa saja Ellie mendengar percakapan antara Chris dengan Anne. Dan karena itu dia jadi tahu tentang loteng rahasia. Luke ditanya apakah dia mengenal Sarah. Luke mengaku bahwa ya, dia kenal. Dia melihat dengan kepala matanya sendiri Vincent berselingkuh dengan Sarah. Disinilah polisi memberikan pernyataan yang liar. Bisa saja Luke cemburu. Cemburu apa? Cemburu melihat Vincent dengan wanita lain. Ya, polisi memiliki teori kalau Luke suka dengan Vincent. Kalau Luke merupakan pria gay. Tentu Luke tidak terima dengan teori itu. Luke berkata bahwa Vincent merupakan teman dia selama bertahun-tahun dan itu aja. Philip marah karena Vincent berbohong soal dia membawa Sarah ke loteng ini malam ini. Karena Vincent tidak memberitahu siapa-siapa kalau malam ini dia membawa seorang gadis. Karena Philip merupakan orang yang temperamen, dia mengambil pisau dan untungnya semua terkendali. Ada sebuah flashback di mana Marty pergi ke loteng. Dia pergi ke sana karena sedih. Istrinya, yaitu Mimi, meninggalkannya. Maka dari itu, pergi ke loteng dan bertemu dengan Vincent. Vincent pun menenangkannya dan hal itu membuat perasaan Marty menjadi lebih baik. Vincent dengan Philip berargumen. Di sini, Vincent membawa momen yang bisa dikatakan pedes banget. Philip erat kaitannya dengan borgol. Ada momen di mana dia membawa seorang PSK ke loteng lalu memborgolnya dan mencoba untuk memperkaosnya. Tetapi untungnya Vincent dan Chris datang lalu mengatasi situasi itu. Chris melepaskan wanitanya, memberikan uang, lalu wanita tersebut pergi. Chris sangat amat marah. Walaupun wanita itu PSK, Chris berteriak, jangan pernah melakukan hal-hal tersebut kepada wanita karena itu merupakan hal yang tidak hormat. Dan ternyata karakter Philip terbentuk semenjak kematian ibunya dan terus tinggal bersama dengan ayahnya, si pemabuk pemukul anak. Hal itu membuatnya trauma, menjelaskan karakter dia seperti ini. Tiba-tiba Luke ingin memberikan pengakuan,
Ternyata selama ini dia merekam semua kejadian di loteng. Jadi bisa dikatakan jika ada yang datang ke loteng untuk berselingkuh, semuanya terekam. Philip langsung memukul Luke karena hal ini sungguh gak pantas. Tetapi Luke memberikan pengakuan lagi. Katanya dia gak selalu merekam, hanya kadang-kadang. Vincent bertanya apakah Luke tadi malam merekam. Luke berkata enggak karena Vincent tidak memberitahu kalau malam ini dia akan membawa wanita. Vincent mulai kepikiran sesuatu. Bisa saja kejadian ini merupakan hasil balas dendam istri-istri mereka. Di malam hari ada acara penggalangan dana. Vincent berkata kepada istrinya bahwa besok dia nggak bisa ikut bermain ski bersama anak-anak karena ada pekerjaan. Tetapi di sini Vincent menenangkan istrinya dengan berkata bahwa dia akan menelponnya setiap hari. Vincent mendengar bahwa Hiram Fry sudah mendapatkan izin mengenai proyek bangunan tepi laut. Maka dari itu, Vincent menghampiri Hiram Fry lalu mencoba melakukan blackmail. Vincent membawa soal kejadian di San Diego. Jika kalian ingat, Vincent tahu kalau Hiram Fry berselingkuh dengan wanita lain. Maka dari itu, Vincent secara tidak langsung jika tidak mendapatkan proyek ini, maka dia akan membongkar rahasia Hiram Fry tentang perselingkuhannya. Ketika sedang asik bermain blackjack, Marty didatangi Mimi, istrinya. Dan ada kabar buruk. Mimi berkata bahwa dia sudah berjumbu dengan pria lain dan katanya pria itu adalah salah satu temannya Marty. Info ini tentu membuat Marty tambah sedih. Philip melihat adiknya yaitu Zoe di acara ini dan ternyata yang mengundang Zoe adalah istrinya Philip yaitu Vicky. Philip gak suka Zoe berada di sini karena dia terlihat seperti wanita murahan. Vicky malah berkata, jangan khawatir, Zoe sudah di atas 20 tahun. Dan Vicky juga mengira bahwa Philip menyukai wanita murahan. Chris mendapat SMS dan itu dari Anne. Chris pergi ke kamar mandi cewek, dia memanggil Anne dan yang datang malah Joel. Joel datang ke sini untuk membicarakan soal Vincent karena katanya Vincent mencoba melakukan blackmail alias pemerasan. Tetapi Chris di sini lebih suka berbicara tentang Anne. Chris ingin Joel berhenti bertemu dengan Anne karena katanya Chris jatuh cinta dengan Anne. Tiba-tiba Anne keluar dan menyuruh Joel untuk pergi. Dan di sini ada fakta mengejutkan. Ada seseorang yang membayar Anne untuk tidur dengan Chris. Dan Anne akhirnya mengaku awalnya memang dia dibayar untuk tidur dengan Chris. Tetapi selanjutnya setelah mengenal Chris lebih dalam, Anne ingin bersama dengannya. Chris bertanya, siapa yang membayar? Anne tidak bisa menjawab. Philip memulai keributan. Dia pergi menghampiri Zoe dan menyuruhnya untuk pergi dari sini. Zoe gak mau. Pria di sana membela Zoe dan berakhir keributan. Zoe pergi ke Vincent. Vincent menenangkannya. Sarah melihatnya dan dia cemburu. Maka dari itu Sarah mencoba untuk pergi ke istrinya Vincent yaitu Barbara untuk membongkar semuanya. Tetapi hal itu dicegah oleh Luke. Luke berkata, jika Sarah melakukannya, maka dia akan menyesal. Come on, Zoe, let's go. I'm fine, stop. What, deaf or just a dick, huh? Want to see you again. Not in my home and not near my daughter. Hey, it's okay. Sarah. Sarah. Don't do it, Sarah. Ignore Chris. No. Why did you do it? What's going on? I still don't get it. Vincent knows her? Kembali ke masa sekarang, Vincent sadar bahwa semua istri tahu tentang loteng ini, tentang perselingkuhan, tentang semuanya. Tetapi anehnya Vincent tiba-tiba pusing lalu pingsan dan ternyata teman-temannya telah menjebak Vincent.
Ternyata pagi awal, Luke bersama yang lain sudah berada di sini. Mereka melihat Sarah sudah meninggal. Luke bercerita ke teman-temannya bahwa di malam hari, dia melihat Sarah sudah seperti ini. Luke juga menemukan surat milik Sarah untuk Vincent. Surat tersebut berisi seperti ini, sampai bertemu di kehidupan mendatang. Luke pun ingin menunjukkan sesuatu kepada teman-temannya. Dan ya, itu adalah rekaman. Dan ternyata rekaman itu berisi Vincent berselingkuh dengan Mimi, istrinya Marty, Zoe, adiknya Philip, dan yang terakhir, Anne, wanita yang sekarang Chris cintai. Ini menjelaskan orang yang membayar Anne untuk tidur dengan Chris. Itu adalah Vincent. Tujuannya apa? Vincent membayar Anne untuk tidur dengan Chris, untuk menggoda Chris, supaya Chris juga ikut berbagi loteng ini. Mereka pun membuat rencana untuk menjebak Vincent. Mereka ingin membuat seolah-olah Sarah mati dikarenakan dibunuh oleh Vincent. Mereka juga menyiapkan alibi mereka masing-masing supaya nanti ketika diinterogasi polisi, mereka tidak dicurigai. Sementara Philip, dia yang mengurusi jasad Sarah. Dan ya, Philip membuatnya lebih parah. Dia mengiris tangan Sarah, memborgolnya, lalu membuat tulisan Latin di kasur dengan menggunakan darah Sarah. Kembali ke masa sekarang, Vincent diberikan obat tidur, diborgol tangannya dengan tangan Sarah, dan kejadian tersebut seakan-akan langsung ada kaitannya dengan Vincent. Dan ya, bangun-bangun Vincent berada di kantor polisi. Vincent terus meyakini polisi bahwa dirinya telah dijebak oleh teman-temannya. Tetapi polisi tidak percaya karena hanya sidik jari Vincent dan Sarah yang ditemukan di TKP. Polisi juga menemukan DVD yang isi videonya semua rekaman Vincent berhubungan dengan Sarah. Dan lebih parahnya, di DVD tersebut hanya ada sidik jari Vincent. Ya, Luke bersama dengan teman-temannya sudah membersihkan TKP tersebut, memastikan bahwa hanya sidik jari Vincent yang ada di sana. Dan satu hal, Vincent berkata ada DVD lain di mana dia berhubungan dengan istri Marty, adiknya Philip, dan wanita yang dicintai Chris yaitu Anne. Tetapi yang polisi cuma temukan hanya DVD Vincent berhubungan dengan Sarah. Jadi gak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Vincent dijebak. Bahkan semua temannya Vincent memiliki alibi. Chris dengan Luke tadi pagi berada di restoran. Marty berada di kantor tadi pagi sedang bekerja. Dan Philip, dia berada di bawah bersama dengan mertuanya yaitu Hiram Fry. Bahkan Hiram Fry memberikan keterangan bahwa Philip bersama dengan Vicky, istrinya, sepanjang hari. Tentu Hiram Fry mau membantu Philip karena kalau tidak pasti Philip akan mengadu kalau Hiram Fry berselingkuh di San Diego. Dan ya, polisi sudah selesai. Mereka menyuruh Vincent untuk mencari pengacara dan siap-siap di pengadilan. Chris akhirnya bebas untuk pergi bersama dengan teman-temannya. Tetapi ada satu hal, Chris terkejut bahwa kasus ini dinyatakan sebagai kasus pembunuhan. Chris mengira kasus ini dinyatakan sebagai kasus bundir. Polisi bilang tidak. Laporan dari otopsi menunjukkan bahwa obat tidur yang Sarah minum itu nggak membunuhnya. Dan pergelangan tangannya teriris bukan oleh Sarah sendiri. Fakta ini didukung dengan sidik jari Vincent ada di pisau. Dan polisi tidak menemukan surat bundir milik Sarah. Chris tersadar ada sesuatu yang janggal di sini. Chris mulai mencari surat bundir milik Sarah. Soalnya tadi pagi ada, Luke menunjukkannya. Chris pergi ke loteng. Dia menunggu Luke dan Luke datang. Jika kalian ingat, tadi pagi ada makelar datang untuk membeli loteng ini. Chris pergi ke pihak agen yang mendaftarkan penjualan loteng ini. Dan mereka hanya memberi nomor telepon. Chris menelpon nomor telepon tersebut dan telepon Luke berbunyi. Pertanyaannya, kemana satu-satunya bukti yang menunjukkan bahwa Sarah bundir? Yaitu surat. Chris ternyata sudah menemukannya. Surat tersebut sudah dibuang ke tong sampah oleh Luke.
Untungnya Chris menemukan surat tersebut di sampah-sampah dan Chris tersadar surat bundir tersebut hanyalah tulisan Luke. Dan ya, ternyata Luke cemburu dengan Vincent. Luke suka dengan Sarah, tetapi Sarah malah pengennya sama Vincent. Bahkan Luke udah menyatakan cintanya ke Sarah, tetapi Sarah menolak. Di malam itu, Luke melihat Vincent pergi meninggalkan Sarah dalam keadaan kepedihan. Karena Vincent ingin memutuskan hubungannya dengan Sarah demi kelanggengan dia dengan istrinya, yaitu Barbara. Luke masuk, menghibur Sarah. Lalu dia secara diam-diam memberikan minuman yang isinya ada obat tidur. Sarah tidur, lalu Luke memberikan obat insulin dosis tinggi supaya Sarah meninggal dunia. Dan obat insulin dosis tinggi tidak meninggalkan jejak alias nggak bisa diketahui otopsi. Luke melakukan ini demi cintanya katanya, supaya Sarah nggak lagi mengalami kesedihan karena ditinggal oleh Vincent. Ya, setelah itu Luke membuat surat bundir. Cuman untuk meyakinkan teman-temannya bahwa Sarah melakukan bundir. Padahal mah sebenarnya Sarah dibunuh oleh Luke. Dan ada plot twist, ternyata Sarah belum meninggal setelah Luke memberikan obat insulin dosis tinggi. Polisi juga mengatakan bahwa penyebab kematian Sarah bukan overdosis, melainkan irisan tangan. Jadi bisa disimpulkan Sarah meninggal karena tangannya diiris oleh Philip. Mendengar hal itu, Luke langsung tantrum. Dia tanpa sengaja membiarkan temannya membunuh Sarah dengan cara paling iblis, paling sakit. Luke menyuruh Chris untuk pulang, tetapi dia nggak mau. Dan sungguh gila, ini yang terjadi. Doorbell rang this morning. I called the agency to ask who put our loft up for sale. All they could give me was a number. Because maybe she didn't write it. Maybe it's your handwriting. I'm sorry. Consoling. I've gotten so good at it. I did it out of love. I swear. Sarah wasn't dead when we left her with Philip. It was your brother who killed Sarah. Step outside. Luke. Now. Luke, you don't need to do this. Jesus Christ, Luke! I called the cops before I came. I told them everything. Tell Ellie and the kids. Luke? Luke? 6 bulan setelahnya, Marty bersama dengan Mimi kembali. Chris cerai dengan istrinya yaitu Allison. Philip, dia disidang karena faktanya dia yang membunuh Sarah. Dan Vincent, dia bebas. Dia tinggal sendirian di loteng sana dan sudah bercerai dengan istrinya yaitu Barbara. Luke, ya dia meninggal jatuh dari atas loteng melakukan bundir. Dan di akhir kita diperlihatkan Chris bertemu dengan Ain. Chris. You look good. Thank you. And Philip. He's awaiting trial. Balas dendam tetapi arahnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang paling kasihan di sini adalah Sarah. Sebenarnya dia bisa aja hidup jika Philip nggak gila, nggak menyayat tangannya. Karena faktanya kita tahu, Sarah belum meninggal, masih pingsan setelah disuntikan obat insulin oleh Luke. Dari semua ini bisa kita simpulkan, dalang dari semuanya adalah Luke. Jika Luke nggak berbuat apa-apa, maka Sarah nggak akan mati. Paling pertemanan mereka aja yang akan hancur. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.